Manchester City dan Real Madrid berhasil memenangkan laga tandang Champions League. Manchester City menang atas Mönchengladbach, sedangkan El Real menang atas Atalanta. Berikut cetak gol harian selengkapnya. Ballon d'Or 2021 akan diadakan. Sejumlah nama pemain top sudah masuk dalam jajaran kandidat pemenang. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi kandidat pemenang Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir. Kini ada nama-nama baru yang akan ikut bersaing. Pertama ada Romelu Lukaku yang jadi top skor Serie A. Selain tampil bersinar bersama Inter Milan, Lukaku juga begitu produktif di timnas Belgia. Jika Lukaku bisa memenangkan trofi Serie A dan Piala Euro, maka Lukaku akan jadi kandidat terkuat. Kedua, ada Bruno Fernandes yang jadi nyawa pemain Manchester United. Di musim ini, Bruno Fernandes berkesempatan jadi top skor maupun top assist Premier League. Bruno Fernandes juga butuh trofi untuk menangin Ballon d'Or. Ketiga, ada Erling Haaland yang jadi mesin gol Borussia Dortmund. Di umur yang masih sangat muda, Haaland sudah jadi pemain paling nyuri perhatian di Bundesliga. Apalagi kalau bukan produktivitasnya dalam mencetak gol. Keempat, ada Joshua Kimmich yang jadi motor serangan Bayern Munchen. Pada tahun lalu, Kimmich membawa Die Roten menyapu 6 trofi juara sekaligus. Jika terus konsisten, Kimmich bisa jadi penantang serius kandidat lainnya. Menjalani laga tandang melawan Atalanta, Real Madrid unggul dengan skor 0-1. Pada laga leg pertama 16 besar Champions League, Real Madrid dijadwalkan bertandang ke markas Atalanta di Stadion Atleti Azzurri de Italia. Laga tersebut dimenangkan oleh El Real dengan skor 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan oleh Ferland Mendy pada menit ke-86. Sejak mulai pertandingan, Real Madrid mendominasi dengan 69% penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan 19 tendangan di mana Atalanta cuma meraih 2 tendangan saja. Manchester City berhasil mencetak 2 gol tanpa balas ke gawang Borussia Mönchengladbach. Selain laga Real Madrid kontra Atalanta, Manchester City juga menjalani pertandingan melawan wakil Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Laga ini dimenangkan oleh skuad The Citizens di mana giliran Bernardo Silva dan Gabriel Jesus yang mencatatkan namanya di papan skor. Menutup laga tanpa bobol, Manchester City jadi tim pertama yang meraih 4 clean sheet dalam laga tandang Champions League musim ini. Sebelumnya ada Manchester United yang melakukan hal serupa pada musim 2010-2011. Pasca kalah dari Inter Milan, Zlatan Ibrahimovic bermaksud membawa tapir untuk keberuntungan dirinya dan AC Milan. Zlatan Ibrahimovic mengaku AC Milan kurang beruntung ketika kalah 0-3 dari Inter Milan. Setelah kalah dari rival sekotanya itu, Ibrahimovic akan membawa tapir di laga berikutnya. Hal ini dilakukan Ibrahimovic bertujuan untuk menambah keberuntungan. Tapir yang dimaksud bukanlah hewan tapir yang biasa tinggal di hutan, melainkan sebuah penghargaan sarkas untuk pemain Serie A yang tampil buruk. Ibrahimovic dianugerahi penghargaan Tapiro de Oro setelah kalah dan tampil buruk melawan Inter Milan. Dalam 3 pertandingan terakhir, AC Milan memang meraih hasil negatif dengan tanpa menang sekalipun. Pada awal bulan Maret ini, selain disibukkan dengan Serie A, Ibrahimovic juga sibuk dengan festival Sanremo. Ibrahimovic akan tampil pada festival musik Sanremo yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 6 Maret mendatang. Selain Ibrahimovic, ada pelatih Bologna Sinisa Mihajlovic yang turut meramaikan acara. Di waktu yang sama, Ibrahimovic juga harus mengikuti pertandingan lanjutan Serie A. Dengan begitu, dia akan bolak-balik Milan Sanremo dan akan menggunakan helikopter atau jet pribadi untuk mempersingkat waktu tempuhnya. Melihat Weghs berpose di lapangan, Bagus Kavi langsung jatuh hati. Beberapa hari yang lalu, Bagus Kavi meramaikan jagat maya setelah ketahuan menggoda wanita di Instagram. Wanita tersebut bernama Sheila Bernadetta, seorang atlet voli Pro Liga.
Diketahui, Sheila dan Bagus sudah menjalin asmara dalam beberapa waktu. Keduanya saling bertukar komentar di Instagram dengan menyisipkan emoji hati. Netizen pun ramai mendoakan agar hubungan keduanya bisa langgeng. Wonderkid Bayern Munchen Jamal Musiala berhasil mencetak rekor di Liga Champions. Jamal Musiala berhasil menorehkan rekor baru saat melawan Lazio pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions kemarin. Rekor tersebut diciptakan Musiala setelah mencetak gol kedua untuk Bayern Munchen. Gol tersebut juga jadi gol pertama Musiala di pentas Liga Champions. Musiala jadi pemain Inggris termuda sepanjang sejarah yang mencetak gol di Liga Champions. Pada laga itu, Musiala tercatat berumur 17 tahun 363 hari. Musiala menempati posisi kedua setelah Bojan Krikic yang mencetak gol pada Champions League musim 2007-2008. Saat itu Bojan berumur 17 tahun 217 hari. Stadion GBLA Bandung ramai diperbincangkan karena beralih fungsi menjadi kolam ikan hias. Stadion Gelora Bandung Lautan Api ramai jadi perbincangan di media sosial karena jadi kolam yang penuh dengan jenis ikan. Pengelola Stadion GBLA Acep Wahyu membenarkan keberadaan kolam ikan tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini ikan-ikan tersebut sudah dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Acep menambahkan ikan-ikan tersebut berada di genangan air di kolam sekitar GBLA. Kolam tersebut digunakan untuk acara penyebaran benih ikan pada bulan Oktober yang lalu. Selama Lewandowski masih ada di Bayern Munchen, Haaland tidak akan pindah ke klub Bavarian tersebut. Erling Haaland merupakan salah satu talenta hebat yang saat ini diperebutkan klub-klub elit Eropa. Gak cuma klub luar, Bayern Munchen juga tertarik meminang pemain 20 tahun tersebut. Legenda Bayern Munchen Lothar Matthäus meyakini bahwa cepat atau lambat Haaland akan meninggalkan Borussia Dortmund. Berikutnya, Haaland akan bermain di klub yang lebih besar. Matthäus menilai Haaland akan cocok untuk Bayern Munchen, namun gak dalam waktu dekat. Munchen masih punya Robert Lewandowski sebagai penyerang utamanya. Bukan gigit pemain, Suarez berulah lagi dengan mencubit pemain Chelsea Antonio Rudiger. Suarez kembali membuat ulah di atas lapangan. Kemarin ia mencubit bek Chelsea Antonio Rudiger pada laga Champions League di Stadion Arena Nazionale Bukares. Suarez bentrok dengan Rudiger yang memegang ban kapten Chelsea. Ketika Rudiger membiarkan bola keluar lapangan, Suarez mencubit kaki kanan lawannya tersebut. Perilaku Suarez membuat Rudiger naik pitam. Rudiger pun sampai mendorong dada Suarez. Pasalnya, striker asal Uruguay itu justru hanya tenang dan tertawa dengan perilaku buruknya tersebut. Beruntung keributan mereka berdua tidak berujung dengan hukuman kartu kuning ataupun merah. Itulah sejumlah informasi seputar bola hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk dapatin informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.